Halo semuanya, selamat datang ke channelnya Little Way Writing Lab. Perkenalkan aku Miss Deb, and today I will be teaching about some new stuff tentang basic academic writing. Uh, untuk lebih spesifik, kita hari ini mau belajar apa sih? Kita itu mau belajar tentang cara menulis sebuah abstrak. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini ada yang sudah pernah menulis sebuah abstrak, ada yang belum pernah juga. Dan mungkin bertanya-tanya apa sih abstrak itu, atau kapan kita menulisnya, kemudian apa saja yang harus tercantum dalam abstrak itu. Nah, abstrak itu sebenarnya adalah sebuah short summary, sebuah rangkuman tentang artikel ilmiah yang kita biasanya temukan saat kita sedang membaca jurnal, baca skripsi, baca tesis, disertasi, dan seterusnya. Kemudian biasanya abstrak itu ditulis di akhir proses menulis. Nah, kebanyakan teman-teman di sini itu bingung, aduh, gimana ya aku mulai nulis abstraknya, padahal eh, satu kertas penelitiannya belum selesai. Nah, itu sebuah kesalahan yang sering dilakukan, which is still okay, karena kita juga namanya masih belajar gitu kan. Kita berproses terus menggali skills menulis kita. Nah, saat seseorang sedang menulis abstrak, em, ada banyak elemen-elemen penting yang terkandung di dalam situ. Oke, jadi aku mau share screen dulu ya untuk nunjukin, oke, tentang apa sih abstrak itu. Oke, so components of the abstract. Komponen dalam sebuah abstrak ya. Nah, tadi ini yang aku udah jelasin ya teman-teman. Apa sih abstrak itu? Abstrak itu adalah a concise summary of the main points and findings of the study. Jadi, saat kita membaca sebuah abstrak, kita tuh sebenarnya sedang membaca sebuah rangkuman dari sebuah artikel penelitian. Itu biasanya mereka juga memberikan kita fasilitas, abstrak memberikan kita fasilitas untuk tidak perlu baca sebuah jurnal sampai akhir. Nah, misalnya aku sedang menulis sebuah penelitian nih, eh, tentang misalnya pengaruh pengaruh meme kucing di Instagram terhadap perkembangan kognitif anak-anak. Ya, kita juga punya maskot kucing hitam di situ ya. Oke, jadi aku bakal masukin kata-kata kunci atau keywords-nya ke Google Scholar. Kemudian muncullah artikel-artikel jurnal yang berkaitan. Nah, kita kadang sebagai researcher atau sebagai penulis kita sering terjebak. Misalnya nih udah keasikan baca satu artikel ilmiahnya, tapi kita nggak ngerti isinya tentang apa. Atau waktu kita habis untuk berusaha mengerti jurnal tersebut. Padahal kita tuh nggak perlu eh, jurnal itu sebenarnya, karena kurang berkaitan dengan penelitian ilmiah kita. Nah, jadi cara terbaik untuk mengetahui apakah is this paper related to my topic, apakah ini berkaitan dengan topikku, ya kita harus baca abstraknya. Ya, tapi ada tips tertentu untuk membaca abstrak ataupun hal-hal penting yang kita harus perhatikan saat kita menyusun sebuah abstrak. Nah, jadi ini contohnya yang diambil dari em, artikel judulnya Collaborative Creativity Within a Jazz Ensemble as a Musical and Social Practice. Nah, tahun 2014. Ini adalah contoh abstraknya ya. Jadi, sebuah abstrak itu tempatnya ada di awal em, sebuah artikel ilmiah. The beginning of a research paper, such as journals, proceedings, thesis, dan lain-lainnya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, kemudian berapa banyak kata yang kita perlukan saat nulis abstrak? Nah, kita tuh perlu nulis sekitar 150 sampai 250. Nah, tergantung misalnya kita mau submit jurnal nih ke mana? Misalnya jurnal akreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, tergantung masing-masing penerbitnya, publishernya minta berapa kata untuk abstraknya. Ada juga yang eh, mintanya 100, 150, dan seterusnya. Jadi tergantung sama request
penerbit atau bahkan persyaratan konferensi kalau misalnya kita mau ikut conference lalu presentasikan paper kita di situ. Nah, di sini what is the abstract? Ya, masih bahas tentang apa sih sebuah abstrak itu. Sebenarnya itu adalah a snapshot. Snapshot itu kayak apa ya? Overview ya, screenshot. Snapshot ya semacam itulah of the research helping readers decide whether the full paper is relevant to their interest ya. Ini yang kayak aku jelasin tadi. Jadi jangan sampai kita mengabaikan membaca abstraknya saat kita sedang memilih artikel ilmiah yang relevan untuk penelitian kita. Oke, nah ini dia. Apa sih the main ingredients of the abstract? The abstract have important main ingredients such as the background of the study. Atau dalam bahasa Indonesia kita katakan latar belakang penelitian. Nah, ada beberapa penulis yang kadang mereka memilih untuk tidak mencantumkan latar belakang penelitiannya, tapi langsung menyatakan aim of research atau tujuan penelitiannya. Nah, jadi aku waktu itu pernah ditanyain sama salah satu temanku cara menulis abstrak seperti apa. Kemudian dia kasih contoh ada satu abstrak yang ditulis oleh seseorang yang menjadi acuan dosennya. Kemudian di abstraknya tidak dituliskan latar belakang penelitian. Jadi langsung tujuan penelitian ini adalah bla 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 seperti itu. Nah, tapi kalau aku lebih suka menulis pakai background of study. Kenapa? Karena di situ kita memberikan konteks akademis kepada pembaca kita. Kenapa sih tujuan penelitian ini layak kita highlight? Layak kita highlight itu ya kita garis bawahi ya. Misalnya isu-isu apa saja yang terjadi yang membuat topik penelitian ini layak dilakukan. Kenapa tujuan penelitian kita tuh penting. Nah, setelah itu ada purpose of the study, yaitu tujuan penelitian, kan? Nah, habis itu ada thesis statement. Sometimes already included in aim or purpose of the study. Nah, kadangkala thesis statement ini sudah termasuk di dalam tujuan penelitian tersebut. Mungkin teman-teman mikir apa sih thesis statement itu? Nah, kalimat thesis itu adalah it's not a fact, ya. Maksudnya hari ini hujan. Nah, itu kan fakta ya, misalnya. Atau hari ini hari Senin. Nah, itu fakta. Nah, tetapi kalimat tesis itu mengandung sebuah argumen. Dan kita bisa mendukungnya dengan fakta-fakta ilmiah. Misalnya aku mengatakan bahwa, ini contoh aja ya, pengaruh meme kucing Instagram memberikan dampak positif dan negatif kepada perkembangan kognitif dan emosional seorang anak SD. Nah, itu kan thesis statement. Jadi, di situ kita bisa menggali pernyataan tersebut dengan lebih dalam. Dan thesis statement itu mengandung 3 elemen penting. 3 elemen penting itu adalah pertama itu adalah topiknya yang kita ingin bahas. Contohnya ya um, cat memes ya, meme kucing di Instagram. Limitasinya apa ya? Pengaruhnya kepada anak-anaknya. Itu elemen kedua dari thesis statement ya. Dan yang ketiga itu adalah thesis statement juga mengandung sequence atau urutan. Jadi misalnya tadi kalimat tesisku adalah um, meme kucing di Instagram memberikan pengaruh yang positif dan negatif kepada perkembangan kognitif dan emosional anak-anak. Nah, itu kan ada 4 sequence atau 4 apa ya urutan yang disorot oleh thesis statement tersebut. So, kita sebagai penulis, we have to make sure that our thesis statement is something doable, sesuatu yang kita bisa lakukan, tidak terlalu sempit dan tidak perlu terlalu luas juga, ya. Nah, nanti mungkin untuk thesis statement aku akan menjelaskan lebih lanjut di video yang lain ya. Nah, kemudian abstrak juga mengandung research questions. Nah, kadang-kadang research questions atau rumusan masalah ini
sudah termasuk di dalam purpose of the study atau tujuan penelitian itu. Nah, jadi semua hal-hal ini, mulai dari aim of study, thesis statement, research questions, mereka ini harus selaras dengan judul penelitian kita, begitu. Jadi jangan sampai judul penelitiannya bahas tentang pengaruh meme kucing di Instagram kepada kognitif emosional anak-anak. Tiba-tiba research questions-nya, apa sih Instagram itu? Tidak, itu tidak selaras dengan kalimat thesis statement kita. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, ada namanya method of study di dalam abstract. Method of study itu uh, dia menjelaskan penelitian kita ini apakah kualitatif atau kuantitatif. Dan misalnya ya, penelitianku itu kualitatif dan menggunakan pendekatan misalnya ekofeminism ya, feminisme dari segi ekologi. Nah, jadi kita harus sampaikan di dalam abstrak kita tersebut ya. Kemudian results. Nah, ini yang paling penting. Sesuatu yang kita cari dalam abstrak itu sebenarnya adalah hasil penelitian. Kenapa? Karena saat sebuah abstrak mengandung hasil penelitian, kita nggak perlu jauh-jauh browsing dan buka jurnal artikel itu ke bagian analisanya. Jadi di dalam sebuah abstrak, kita cukup membaca results-nya, dan kita tahu nih, oh ternyata penemuannya adalah A, B, C, D. Nah, biasanya penemuan-penemuan tersebut atau hasil penelitian tersebut yang disebutkan di abstrak itu muncul dalam bagian analisa, dalam subbab-subbab analisa sebuah jurnal artikel. Kadang ada beberapa jurnal artikel juga yang dia nggak membuat subbab tertentu, atau apa ya, dia tuh langsung memaparkan semua hasilnya di situ, langsung 10 paragraf dijadiin satu segmen. Nah, itu juga harus hati-hati kita membacanya. Kita harus bisa memilah-milah, oh ternyata 10 paragraf ini menjelaskan 5 poin utama temuan penelitian tersebut yang ternyata sudah disebutkan di bagian abstrak juga gitu. Oke, yang terakhir adalah conclusion. Jadi sebuah abstrak juga mengandung konklusi. Apa sih yang menjadi simpulan penelitian, apa yang perlu digali lebih lanjut, hal-hal yang masih kurang. Kemudian setelah kita menulis abstrak udah selesai atau kita membaca abstraknya udah selesai, di bawahnya tuh ada namanya keywords, kata-kata kunci, kalau teman-teman sering lihat. Nah, keywords itu ada limitsnya juga. Kadang-kadang kita dikasih batasan menggunakan 3-5 kata kunci. Pada umumnya seperti itu. Dan harus disusun secara alfabetis, mulai dari A sampai Z. Seperti itu. Nah, jadi misalnya kata kunciku ada kucing, Instagram, meme, ya, ada 3. Kemudian anak-anak, kucing, Instagram, meme, anak-anak. Berarti kata kunci yang harus muncul pertama adalah A, ya kan, anak-anak. Habis itu B, C, D, E, F, G. Berikutnya apa tuh? Apa ya? I dulu ya, Instagram. Habis itu, ya, dan seterusnya. Kucing, lalu meme, seperti itu. Nah, correct me if I'm wrong ya, guys. Ini aku agak ngeblank. Oke, anyways. Ya, hal-hal ini yang harus ada di dalam abstrak, ya. Jadi, cara terbaik untuk kita menguasai komponen-komponen abstrak itu bukan selain mempelajari strukturnya abstrak, kita harus sering membaca. Kenapa? Karena seperti slogannya Let the Way Writing Lab, ya kan? I think, therefore I am, I read, therefore I write. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi uh, penulis yang baik, kita harus menjadi seorang pembaca yang baik juga. Begitu, ya. Oke, jadi contohnya apa nih? Nah, yang pertama ini yang tadi ya, abstrak yang tadi sudah disajikan. Nah, ini adalah salah satu contoh abstrak yang sudah
completed, yang sudah selesai. Where the full paper was done before submitting the entire article. Saat artikel tersebut sudah selesai ditulis dari dari latar belakang sampai konklusi, ya. Oke. Nah, kenapa aku mencantumkan catatan ini di bawah? Karena kadangkala saat kita mau misalnya masuk ke dalam sebuah conference, kita mau daftar. Kita kan disuruh submit abstrak dulu. Tapi kita belum kerjain full papernya. Nah, biasanya kita nulis abstrak cuman sampai ke bagian metode. Nah, karena belum ada results-nya. Tetapi karena kertas ini, paper ini, penelitian ini sudah ditulis sampai selesai, ada semua elemennya lengkap di sini. Mulai dari aim, tujuan penelitian yang warna kuning ini, kemudian thesis statement yang warna merah, methodnya yang warna hijau. Nah, ini results-nya. Sudah ada hasil penelitiannya. Nah, it's presented here, ya, yang warna biru. Dan conclusion-nya, simpulannya ada yang di warna pink. Jadi adalah contoh abstrak yang komplit, ya. Oke. Oh ya, apalagi ya? Dalam abstrak ini tidak ada latar belakang penelitian. Nah, kadang juga latar belakang penelitian itu sudah sebenarnya tersirat di dalam kalimat aim atau purpose atau apalagi nih kalimat-kalimat berikutnya. Tetapi kita juga sebagai penulis boleh mencantumkan latar belakangnya secara eksplisit ya, tidak perlu penulisnya ala-ala implisit atau tersirat. Nah, jadi bisa aja peneliti tersebut dalam jurnal ini tidak memiliki apa ya, dia tuh limitnya 250 kata, misalnya udah nggak muat nih, kalau gitu kita nggak usah cantumkan latar belakangnya. Penulisnya tidak mencantumkan latar belakangnya, cukup langsung ke tujuan penelitian, seperti itu. Oke. Oke, ini adalah contoh abstrak yang aku buat. Waktu itu lagi ikut sebuah conference dan menulis tentang The Little Mermaid ya, membandingkan film yang live action sama yang film aslinya, yang kartun. Nah, di abstrak yang aku sajikan di sini, ini adalah sebuah abstrak yang belum lengkap karena dipakai untuk register ke sebuah conference. Nah, jadi hanya apa nih? Hanya melibatkan elemen-elemen ini. Jadi di sini ini adalah latar belakang, the background of the study. Nah, aku mulai menjelaskan ke pembacaku, kok bisa sih film ini diciptakan, live actionnya kok ada. Apa saja ya yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kemudian langsung diikuti oleh the aim or purpose of the study. Ini sebenarnya sudah termasuk thesis statement juga, seperti itu. Thus, the aim of the study is to analyze the influence of 21st century globalization on the interplay of gender and beauty standards in the classic animation versus live action version of Disney's The Little Mermaid, 1989 and 2023. Kalau aku terjemahin, ini adalah dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh globalisasi abad ke-21 tentang hubungan gender dan standar kecantikan di dalam kartunnya Little Mermaid tahun 1989 dan live actionnya Little Mermaid yang dikeluarkan oleh Disney tahun 2023. Kemudian aku lanjut memberikan research questions-nya. Nah, research questions-nya ini dipecah sebenarnya dari thesis statement-nya, dipecah jadi 2, gitu. Seperti teman-teman bisa lihat, ya. Oke, dan terakhir aku menyertakan the method of the study. Therefore, these 2 questions function as a guide to explore the future results and discussion of the study in the light of intersectional feminism. Nah, aku nggak
mencantumkan, oh ini kualitatif atau kuantitatif, tetapi biasanya ya, ini karena penelitian sastra, itu bersifat kualitatif, langsung menjelaskan aja pakai pendekatan atau teori utama apa, yaitu intersectional feminism. Oke, jadi sekian penjelasannya untuk abstrak. Semisal teman-teman ada pertanyaan, boleh banget komentar di kolom atau langsung kepoin Instagram kita, LitTheWayID. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.